Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami yaitu Sam Waterproofing. Di sini channel yang khusus membahas tentang masalah bocor, baik itu pada dak beton, pada dinding gedung, pada atap, pada kubah masjid dan lain-lain. Intinya membahas tentang masalah bocor pada rumah, gedung dan lain-lain serta solusinya, gitu ya teman-teman ya. Kali ini apa sih yang kami bahas? Nah, di sini dengan judul Jangan Asal Tambal, Cara Mengatasi Dak Bocor Biar Nggak Terulang Lagi. Nah, itu ya judulnya kira-kira ya. Rada bombastis sedikit. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Masalah dak bocor sering bikin emosi. Sudah ditambal berkali-kali, tapi setiap hujan deras bocor muncul lagi, dan muncul lagi. Banyak orang mengira solusinya cukup tambal pakai semen, itu ya. Padahal justru itu kesalahan yang paling sering terjadi dan sering kali diulang-ulang. Nah, kalau teman-teman ingin dak bocor selesai sekali dan tidak terulang, nah simak penjelasan lengkapnya di bawah ini ya teman-teman ya. Atau langsung saja hubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787 teman-teman. Oke, kita lanjut pembahasannya. Kenapa dak bocor sering terulang? Nah, ini dia. Dak bocor yang kambuh biasanya disebabkan oleh yang pertama nih, teman-teman, tambalan pakai semen biasa. Yang kedua, waterproofing hanya satu lapis. Nah, yang ketiga, retakan kecil dibiarkan atau disepelekan nih biasanya. Yang keempat, air sering mengendang di dak. Nah, gitu ya. Yang kelima, material tidak elastis. Semen itu keras ya teman-teman, tapi tidak bisa mengikuti pergerakan beton. Akibatnya apa? Mudah retak dan bocor lagi. Nah, itu salah satu kekurangan dari semen. Nah, ini kami jabarkan kesalahan fatal yang saat mengatasi dak bocor, kesalahan fatal yang sering dilakukan. Yang pertama, pastinya asal tambal tanpa cek penyebab. Yang kedua, tidak membersihkan dak, jadi dibiarkan nih langsung tempel aja tanpa dibersihkan dari debu, dari lumut gitu ya. Yang ketiga, pakai material murah tanpa fungsi waterproof. Nah, ini teman-teman jangan salah pilih material ya, beda karena peruntukannya beda gitu ya. Waterproofing itu yang bagus, yang elastis, mengikuti pergerakan dak beton. Nah, yang keempat biasanya langsung diinjak sebelum kering. Nah, ini sering sekali disepelekan. Nah, kalau masih melakukan ini, wajar nih kalau dak bocor terus dan terus itu ya. Nah, solusinya apa? Cara mengatasi dak bocor biar tidak terulang. Oke, kami jabarkan ya teman-teman ya. Perhatikan, jangan di-skip videonya. Yang pertama yang pasti bongkar tambalan lama. Tambalan lama yang retak atau mengelupas wajib dibersihkan. Nah, ini kalau dibiarkan, lapisan baru tidak akan menempel sempurna. Itu ya teman-teman ya. Bisa dikelupas pakai scrub atau pakai mesin grinding atau pakai mesin jet cleaner yang high pressure itu nanti keangkat retaknya atau tambalan yang lama itu ya. Jadi langsung ke dasar dak beton. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Yang kedua ini bersihkan dan keringkan dak. Pastikan ya tidak ada debu, tidak ada lumut dan benar-benar kering sebelum permukaan itu di waterproofing. Tujuannya apa? Biar lebih awet. Karena apa sih kalau bersih pasti lebih merekat ke dalam pori-pori gitu ya, pori-pori dak beton maksudnya. Yang ketiga, perbaiki retakan dengan material yang tepat teman-teman. Nah, ini gunakan silen elastis untuk yang retak rambut, yang retak kecil nih, retak rambut. Kalau yang retak besar, menggunakan mortar waterproof. Nah, ini khusus untuk yang retakan besar. Nah, ini penting teman-teman ya, supaya retakan tidak muncul lagi, biar nanti waterproofingnya sempurna. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Yang keempat, aplikasikan waterproofing dengan benar. Ini langkah idealnya gimana? Langkah idealnya yang pertama gunakan waterproofing elastis. Yang kedua, aplikasikan 2-3 lapis. Yang ketiga, tunggu kering tiap lapisan gitu ya. Jadi lapis kering, ada kita nunggu 1-2 jam, lapis lagi gitu ya. Ini sempurna. Tambahkan lapisan ekstra di setiap sudut dan sekitar pipa. Ini biasanya yang paling rawan bocor ini di area-area sudut gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kelima ini atasi genangan air. Nah, kalau dak sering tergenang, buat kemiringan atau strip teman-teman. Yang selanjutnya atau tambahkan jalur pembuangan air. Nah, air yang mengenang ini sama dengan musuh utama dak beton teman-teman. Kalau menggenang, pastikan dia nggak bisa lari kemana-mana tuh airnya tuh. Ya ujungnya apa? Ujungnya pasti meresap ke dalam dak beton ya kan? Iyalah pasti meresap. Nah, itu nanti yang pasti bocor. Bocor minimal kalau nggak bocor parah
dia nanti di plafonnya kuning-kuning. Kalau nggak tumbuh jamur, kalau nggak cat yang di plafon atau di dak itu pasti ngelupas. Jadi ya teman-teman ya, atasi genangan air. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan jasa kami ini ada nanti kami bikin jalur air namanya tali air atau bikin sungai codetan di atas. Nanti diarahkan dari genangan air menuju ke saluran pembuangan. Tujuannya supaya tidak ada genangan air tadi. Jadi langsung begitu air ada hujan atau ada apapun, airnya langsung lari ke selokan kecil yang tadi yang seperti tali air atau sungai kecil langsung dibuang ke saluran pembuangan. Jadi tidak ada istilah air mengenang di atas dak beton. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman masih ragu nih, ya tahap terakhir lakukan tes rendam. Setelah kering total, rendam air 24 jam nih untuk dak teman-teman ya. Cek bagian bawah dak. Nah, kalau aman, bersih tidak ada noda air berarti dak sudah anti bocor dan teman-teman aplikasinya berarti itu sudah benar gitu ya. Nah, di sini akan kami biasa seperti biasa ujung-ujungnya promosi. Jadi teman-teman nggak perlu bosan. Dari 6 langkah di atas tadi akan dilakukan semua oleh tim Sam Waterproofing. Oke, kami jabarkan. Yang pertama tadi pasti bongkar tambalan lama, mungkin mulai dari cat, bekas adukan, bekas biasanya ada aquaproof, ada serat fibernya, atau kami pernah juga membongkar, mohon maaf nih, ada membran. Jadi kami bongkar semua, daknya kami bersihkan itu ya. Yang langkah kedua yang akan Sam Waterproofing lakukan, bersihkan dak. Ini pasti tidak ada debu. Nanti debu kita bersihkan semua, kita sedot atau kita bersihkan lah intinya. Yang kedua, lumutnya pasti, karena tim kami menggunakan mesin high pressure atau dengan tekanan tinggi. Jadi apapun itu pasti nanti akan kelupas kayak lumut, bekas adukan, sisa kotoran waktu zaman dulu, sisa kotoran habis nambal yang udah lama itu mari keangkat, gitu ya. Nah, langkah ketiga ini sama kok kami lakukan semua, perbaikan retakan dengan material yang tepat. Nah, ini di Sam Waterproofing pasti dilakukan. Seperti retak rambut ataupun retak besar ini sama, kami menggunakan aspal cair. Jadi retakan rambut cukup siramkan aja, itu nanti pasti ketutup semua kok untuk serat-serat yang kecil ya, yang retak rambut. Kalau retak besar, retaknya antara 3 mili atau sampai setengah senti, sama dengan gel coat atau aspal cair yang sudah keras. Jadi gitu ya, kami tempel semua gitu ya, nanti udah. Nah, setelah di langkah ketiga ini nanti ada, sebelum waterproofing tentunya ya, langkah ketiga kami ada injeksi beton namanya. Dan berapapun titik yang kami injeksi nanti teman-teman tidak perlu khawatir, tidak ada karena tidak ada tambahan biaya lagi. Jadi, wah ini waterproofing udah mahal, ada biaya lagi, ada tambahan lagi. Nah, ini nanti tidak perlu teman-teman karena ada bonus injeksi beton. Ini khusus untuk dak ya teman-teman ya. Kalau untuk atap kan nggak bisa diinjeksi, untuk dinding juga nggak bisa karena medianya kan susah berdiri ya. Jadi hanya untuk khusus dak. Ini nanti akan ada bonus injeksi beton gitu ya teman-teman ya. Nah setelah itu aplikasikan waterproofing. Nah ini yang benar. Kami menggunakan aspal cair atau aspal emulsion teman-teman. Jadi aspal ini berbahan basisnya cair ya, aspal cair. Jadi begitu kita tuangkan atau kita spray itu menggunakan mesin spray, jadi rata, jadi tidak ada aspalnya langsung meresap ya, karena tadi udah bersih, udah diinjeksi, udah ditambal, nah baru kita aplikasikan aspalnya, itu nanti meresap sempurna apa sih teman-teman ya. Nah yang masalah genangan air, apa sih yang kami lakukan atau tim Sam Waterproofing lakukan atas genangan air? Nah seperti tadi, kita kan nggak mungkin ya kalau buat kemiringan dak, nggak mungkin ya. Jadi istilah nggak mungkin gini, nggak mungkin kita perbaiki lagi karena itu kan pasti membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Karena membuat kemiringan kan kalau minimal harus semua nih, membuat di kemiringan atas selisihnya 1 sampai 2 cm dari ujung ke ujung kan. Nah solusinya kami paling cepat itu membuat jalur pembuangan air. Nah kita cari nih genangan air di mana yang paling parah nih. Kita bikin sodetan, bikin jalurnya, kita langsung arahkan ke dalam saluran pembuangan. Itu nanti pasti tidak ada lagi istilah air mengenang di atas dak. Itu nanti langsung meluncur ke saluran pembuangan. Itu ya teman-teman ya. Oke, udah selesai. Nah, jangan lupa hubungi 0821 3435 8787. Nah, itu nomor kami atau tim kami yaitu Sam Waterproofing ahlinya mengatasi bocor pada dak beton, pada dinding, pada atap, pada kubah masjid, dan lain-lain. Intinya kalau masalah gedung, ruko, rumah teman-teman bocor, hubungi kami. Oke teman-teman ya. Nah ini kami berbagi tips nih supaya dak awet bertahun-tahun.
Nah, yang pertama jangan buru-buru diinjak pasti ya. Yang kedua gunakan material sesuai fungsinya. Yang ketiga cek dak sebelum musim hujan dan rawat minimal setahun sekali. Nah ini rawat minimal ini gini teman-teman. Jadi rawat pas pembuangan saluran pembuangan itu kita cek minimal 1 tahun sekali lah, atau lebih seringnya nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, ditakutkannya ada yang menyumpal pada pembuangan saluran. Nah itu nanti kan air tidak bisa keluar nih, airnya menggenang kan. Nah itu genangan tadi bisa menyebabkan bocor. Itu ya teman-teman ya. Kesimpulannya apa sih dari judul tersebut, dari video ini? Cara mengatasi dak bocor agar tidak terulang bukan dengan tambah asal-asalan, tapi dengan perbaikan yang benar, material yang tepat, teknik yang sesuai. Gitu ya teman-teman ya. Sekali benar, dak bisa aman bertahun-tahun. Nah ini jangan khawatir. Jika teman-teman menggunakan jasa sump waterproofing, itu nanti ada garansi pengerjaan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, ini udah mahal. Nah, nggak perlu khawatir. Bonusnya banyak kok. Selain tadi injeksi beton, kalau perlu nanti kami tinggali aspalnya antara 5 kilo sampai 10 kilo untuk ngulang, untuk yang punya rumah biasanya seperti itu ya. Dan nanti ada garansi tergantung luasnya juga. Garansi antara 6 bulan sampai 1 tahun teman-teman, gitu ya. Nah, hubungi di mana sih nomornya? Nah, kami tidak bosan-bosan mengingat teman-teman. Nomornya 0821 34358787. Begitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman di sini tidak bosan-bosan mendengarkan ocehan dari saya, terutama dari tim Sump Waterproofing gitu ya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan semoga teman-teman tidak bosan menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.